selamat pagi Pak Tony. Di sini saya akan mengevaluasi pelajaran matematika yang akan saya bawakan dengan kelas saya. Untuk pelajaran kelas 1, kita masih mengenali angka 1 sampai 10, bilangan 1 sampai 10, juga mengenalkan nama bilangannya, angka dan juga nama bilangannya. Nah, di sini murid saya sudah mempelajari sampai halaman 9 sebenarnya Pak. Karena kemarin sudah masuk ke pelajaran, nah kita sudah belajar sampai halaman 9. Dan kebetulan di aula saya untuk minggu depan itu dimulai dari halaman 12 sampai 17. Jadi nanti mungkin saya akan mereview lagi dari halaman 10 sampai halaman 17 Pak di aula saya. Nah, untuk pelajaran untuk pertemuan selanjutnya, saya akan meminta anak-anak mengulang lagi menyebutkan angka 1 sampai 10, juga menyebutkan nama bilangannya. Dan satu-satu juga saya akan panggil untuk menuliskan nama bilangannya, seperti angka 1 dibacakan dengan S asal kayak gitu, dengan penulisannya, dengan nama bilangannya 1. Dan itu angka 1 sampai 10. 1 sampai 10 saya minta mereka untuk menuliskan nama bilangannya. Satu persatu saya panggil ke depan. Dan setelah itu saya melanjutkan pelajaran di halaman 10 sampai 17 yang akan saya kejar. Dan sebelum pelajaran itu, dan sebelum mereka mengerjakan latihannya, mereka saya minta untuk membacakan perintahnya Pak, supaya mungkin pelatih mereka bisa membaca, terbiasa membaca. Karena memang sebagian mereka ada beberapa yang belum lancar membaca. Nah, jadi saya meminta mereka untuk membaca perintahnya, seperti ayo berlatih. Coba pasangkan gambar yang sama bagiannya dengan menarik garis dari atas ke bawah. Nah, di sini Pak, supaya untuk memudahkan siswa mengerjakan latihan ini, kita menghitungnya terlebih dahulu setiap kotak, ada berapa jumlah di setiap kotak. Seperti di kotak pertama ada jamur, ada gambar jamur, kita hitung berapa jumlah jamurnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jamur, jadi kita buat 10 jamur, ada 10. Di kotak kedua seperti itu juga, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 jamur. Di kotak ketiga dan kotak seterusnya, kita hitung sampai habis Pak, supaya mereka lebih mudah untuk memasangkan jumlah gambar yang ada di bawah, jumlah gambar yang ada di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Nah, di gambar kedua mereka menghitungnya lagi Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan angkanya, angkanya. Sudah pasti mereka tahu dan sudah mengenali angka tersebut, karena di sini kita sudah memasuki untuk mengenali angka bilangan 6 sampai 10. Jadi mereka lebih mudah untuk memasangkannya. Angka 10 dipasangkan dengan angka 10. Jumlah jamur yang 10 dipasangkan jumlah lebah yang 10. Dipasangkan dengan jumlah yang sama. Dan jamur yang dan jumlah jamur yang 8. Oke, sebentar ya. Ini ayo berlatih ya. Ya Pak. Terus ini tidak terlebih dahulu siswa disuruh. Bukan siswa yang terlebih dahulu disuruh mengerjakan. Saya bilang saya mau menyuruh anak-anak untuk menghitung terlebih dahulu Pak. Setiap kotak, ini kan ada 2 gambar nih. Nah, saya meminta mereka untuk menghitungnya terlebih dahulu, memudahkan mereka untuk memasangkannya. Nah, jadi saya minta tadi untuk menghitungnya, setiap kotak ini ada berapa jumlah jamur. Nah, oh iya, jadi bagus saya jangan langsung Ibu jelaskan. Ini ayo berlatih, setiap ayo berlatih jangan langsung dijelaskan ke siswa. Mereka dulu mengerjakan, baru habis itu
kasih dulu waktu kesempatan buat mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tapi kan ini kelas 1, Pak. Iya. Masih mengenali 4 sama 10. Jadi Iya, tadi kan sebelumnya Ibu kan udah mengajarkan ini angka 1 di pengenalan awal. Beberapa hewan itu kan udah ditunjukkan beberapa benda, kalau 7 begini, kalau 2 begini, kalau 5 begini. Artinya kalau ayo berlatih itu kan ibu udah menjelaskan terlebih dahulu apakah mereka udah langsung bisa mampu. Itu harus ibu lihat dulu, kasih dulu mereka kesempatan. Jangan kita langsung menjelaskan, memberikan contoh. jangan langsung ibu yang mengerjakan gitu ya. Jadi waktu mereka mengerjakan ya boleh ibu lihatin kan. Atau lihat ibu memang yang masih kayak apa kebingungan, itu ya ibu bantu gitu, kasih mereka kesempatan. Oke, lanjut. Oke, sebelum mereka mengerjakan ini, saya akan memberikan mereka waktu 5 menit untuk mereka bisa mengerjakan ini dengan diri mereka sendiri. Nah, setelah itu nanti saya akan menjelaskan cara yang mudah kepada mereka untuk mengerjakan ayo berlatih ini, soal latihan ini, Pak. Dan caranya itu seperti tadi, Pak. Saya mengajarkan anak, meminta anak untuk menghitungnya terlebih dahulu. Setiap jumlah yang ada di gambar, setiap jumlah pencampur yang ada di gambar. Nah, sehingga ketika mereka sudah menghitungnya kan mereka sudah mendapatkan angkanya. Nah, jadi mereka tinggal menyocokkannya, memasangkannya dengan jumlah yang sama. Nah, seperti ini tadi. Di sini ada 10 jamur. 10 jamur di bawah juga sudah dihitung. Ada 10 lebah, kita pasangkan dengan 10 lebah. Jangan pakai tangan, Miss. 10 lebah. Jadi pasangkan dengan jumlah yang sama. Saya meminta anak-anak seperti itu. Lalu saya melanjutkan ke kotak kedua. Di sini ada 8 jamur. Kita pasangkan juga ke jumlah yang sama. 8 lebah. Dan diteruskan dan kita koreksi seterusnya, mana yang benar, mana yang salah. Nah, kita lanjut ke bagian B. Bagian B. Ya, Pak, latihan bagian B. Nah, di sini paling Oke, di skip aja dulu. Coba langsung aja dulu ke halaman 12. Tapi sebelum halaman 12 saya sebelum Halaman 11. Iya. Memang belum sampai situ. Iya dijelaskan. Artinya saya mau lihat aja dulu di halaman 12. Nah, di sini Halaman 12. Membandingkannya. Oke, Pak. Di sini ada materi membandingkan bilangan. Di sini siswa diminta untuk membandingkan jumlah banyak sedikitnya bilangan. Di sini ada 2 gambar, Pak. Ada gambar baju dan ada gambar celana. Nah, kita meminta siswa untuk menghitung ada berapa jumlah baju yang di dalam kotak dan ada berapa jumlah celana di dalam kotak. Kita hitung sama-sama, Pak. 1, 2, 3, 4. Ada 4 jumlah baju. Kita tulis 4 baju di dalam kotak. Lalu kita hitung jumlah celananya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Nah, di sini perintahnya kita diminta untuk membandingkan jumlahnya. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Ketika kamu mendapati jumlah baju yang lebih banyak, kamu bisa memberikan checklist di bawahnya. Dan ketika kamu mendapatkan jumlah gambar yang lebih sedikit, seperti gambar celana ini dibandingkan dengan gambar baju, kamu
silang. Seperti itu Pak. Lalu saya lanjutin untuk menunjukkan dan saya juga nanti akan meminta anak-anak untuk membaca semua perintahnya agar melatih mereka membaca juga Pak. Nah, di sini ada beberapa perintahnya. Saya meminta anak-anak untuk membacanya sama-sama. Ayo kita pasangkan baju dengan celana. Baju lebih banyak dari celana. Celana lebih sedikit dari baju. Tidak ada satu baju yang tidak mendapati pasangan karena jumlah baju lebih banyak dari jumlah celana. Perbandingannya, baju lebih banyak daripada celana. Baju lebih banyak daripada celana. Oke. Baju ada jumlah 4. Baju lebih banyak jumlahnya, lebih besar daripada celana. Karena celana cuma memiliki jumlah yang 3. Oke, tunggu. Skip hapus dulu itu. Kita harus jelaskan di sini, harus tegas ke mereka dengan bahasa yang lambat. Di sini kita melihat baju sebanyak 4. Kemudian celana ada 3 ya. Dengan cara mencoret tadi ada yang enggak, itu tidak tercoret. Satu tidak tercoret, satu. Oke. Ini celana tercoret semua kan? Nah, ada satu yang lebih ya tidak memiliki pasangan lah kita katakan, maka dia lebih ya. Nah, kita tekankan di situ kata lebihnya itu. Nih bajunya lebih, nggak ada kawannya di sana gitu. Lebih banyak dari. Nah, kita tekankan lagi bahwa baju yang 4 ini dalam lambang bilangan, dalam angka kita tulis seperti ini gitu. Nah, celana kita tulis seperti ini. Oke. Jadi nggak usah Ibu sebutkan nanti. Ini artinya secara matematis ini harus kita tekankan. Nah, jadi 4, kita sambil gerakan aja tangan kita, 4 lebih besar dari 3. Jangan pakai ini dulu, jangan pakai tanda lebih besar kalimat aja dulu. Untuk kelas 1 belum ya? Ada kemarin kayaknya sirut ya, kasih tanda itu bukan? Iya. Jangan dulu ya. Oke Pak. Masalahnya itu belum masuk sampai ke sana. Di videonya juga ada saya lihat itu. Nah, jangan pakai itu dulu, dengan kalimat aja dulu, ya. 3 lebih kecil dari, ya. Nanti bahasa ini berubah di kelas selanjutnya loh. Jadi kita tidak bisa menggunakan lebih kecil lagi, tapi untuk mereka nggak apa-apa, lebih kecil supaya lo memahaminya dulu. Nanti di kelas selanjutnya itu akan diganti dengan kata kurang dari. Apa sebaiknya lebih banyak atau lebih sedikit gitu Pak? Lebih besar. Itu untuk angka itu. Untuk angka. Untuk baju dan celana, bahwa baju lebih banyak dari celana. Tapi untuk angka ini kita harus berbicara bahwa 4, nilai daripada angka itu dalam 4 itu, lambang bilangan 4 itu lebih besar dari 3. Bukan masalah besar ininya. Nah, gitu. Itu maksudnya. Nanti untuk selanjutnya dia bisa membandingkan bahwa angka 4 itu lebih besar dari 3, begitu. Oke, itu ya. Makanya saya langsung ke sini tadi ya. Nah, dan itu nanti untuk ayo berlatih 6 dituntun juga itu ya. Ya. Jadi dihubungkan dengan kata ini ya, lebih sedikit, lebih banyak. Lebih sedikit, lebih banyak. Itu masih tanda checklist dengan kali ya. Nah, kalau untuk latihan 7 itu harus lebih besar, angkanya itu lebih besar. Kita berbicara angka di sini berarti ya. Yang dituntut di sini dalam latihan ini adalah dalam bentuk kalimat untuk angka itu, bukan untuk banyak bendanya.
Ya, bukan untuk banyak bendanya. Oke. Oke. Oke, Pak, kita lanjutkan di latihan ayo berlatih yang ke-7. Tadi dari halaman 12 ya, Ibu Rinci. Yang ya LP-nya. 12 sampai 17. 12 sampai 17 ya. Oke. Oke, kita lanjutkan di halaman 14. Dan ini saya lihat di LP Ibu, ini Ibu tuliskan sebagai review. Ini bukan review ya untuk membandingkan ini. Ini adalah review. Review. Karena kita memberikan pengertian awal bagi mereka ini. Oh bukan, maksud saya Pak, itu kenapa saya tulis review? Karena kan sampai di halaman 9 semalam itu. Di halaman 10, 11 itu kan belum selesai. Makanya saya tulis review. Karena kan saya harus melanjutkan yang itu dulu Pak. Saya baru sampai halaman 9. Sedangkan di LP saya, saya tulis Ada 12. jadi saya buat review Pak. Iya, kalau kita mau mulai masuk di sini bukan review ini ya. Kalau kita baru masuk di halaman 12 itu bukan review itu. Berarti di halaman 10 sampai 11 itu tidak lagi. Oh, belum. Jadi LP Ibu itu ikut halaman LP minggu LP yang hari tanggal 19. yang LP tanggal 12 itu saya buat dari halaman 1 sampai 11. Sedangkan materi saya baru sampai halaman 9. Terselesaikan. Iya, sampai halaman 9 yang terselesaikan. Nah, jadi untuk minggu depan pastinya saya kan membahas dari halaman 10 sampai halaman 17 bukan dari halaman 12 lagi. Jadi saya buat ini Pak. Oke. Oke, kita masuk di halaman 14. Di sini ada soal ayo berlatih ke-7. Seperti sebelumnya, saya meminta anak-anak untuk membacakan sebuah instruksi yang tertulis di atasnya. Oke, skip. Masuk di halaman 15 langsung. Terbilang ya Pak. Oke, kita masuk di materi urutan bilangan. Nah, di sini saya meminta anak-anak untuk menghitung kembali angka 1 sampai 10 supaya untuk melatih ingat mereka juga. Jadi, untuk mengenalinya, saya mengajak mereka untuk menghitung pakai jari. Angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kita akan mengurutkan bilangan tersebut. Kita urutkan dari bilangan yang terkecil dulu. Berarti urutan itu akan membuat tanggalnya. Enggak usah Pak, boros Pak. Boros. Enggak usah. Kita akan membuat urutan bilangan tersebut dari bilangan yang terkecil seperti dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, otomatis kalau kita buat dari bilangan yang terkecil, kita membuat tanggalnya menjadi naik. Seperti ini, Pak. Ada penghapus, Bu? Iya, Pak. Jangan nanti ditiru anak-anak. Oke, Pak. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita buat bilangan seperti ini yang dari terkecil sampai bilangan yang terbesar, yaitu angka 10. Nah, begitu juga sebaliknya, jika kita membuat dari bilangan terbesar sampai bilangan terkecil, kita buat tanggalnya dari atas ke bawah, menurun. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Mau saya cek katanya. 2, 1. Disuruh cek. Kita tulis bilangan tersebut dari bilangan terbesar, yaitu bilangan angka 10, yaitu bilangan 10 sampai bilangan 1. Dari bilangan terbesar sampai bilangan terkecil.
Nah, kita lanjutkan di bawahnya juga ada beberapa instruksi, yaitu ayo temukan, perhatikan kancing berikut. Itu sebentar dulu. Tadi tangga itu untuk apa itu? Nah, tangga ini Pak, maksudnya untuk memudahkan mereka menghitung angka yang lebih besar dan yang lebih kecil Pak. Ya, jadi maksud saya begini ya, maksud saya ditekankan ke anak-anak. Ini kan tangga naik ya anak-anak ya gitu. Ini tangga naik. Ya, kita mulai dari bawah. 1, 2, 3. Seandainya kita melangkah dalam tangga 1, 2, 3 dan seterusnya, kira-kira begitu intonasinya. Berarti kalau 1 itu di bawah, 8 agak di atas. Berarti 8 itu lebih besar dari 1. Kita harus tekankan itu di sini. Itu maksud saya. Ya. Nah, supaya tahu mereka apa artinya ini. Ya. Demikian juga tangga turun. Sama sebenarnya artinya ini berdua, tapi supaya menguatkan, dibuat tangga turun itu supaya menguatkan itu. Nah, Ibu jelaskan aja bahwa 8 itu lebih di atas, semakin turun ke bawah 4 berarti lebih kecil gitu. Itu menjelaskan itu maksudnya. Oke. Lanjut. Makanya saya loncat langsung ke situ tadi. Itu halaman berapa tadi? Coba dibuka dulu halaman 16. Nah, jadi di sini dia fungsinya untuk mengerjakan ini. Tangga itu. Jadi Ibu bisa kasih 1 dulu contoh di antara 1 sampai 3 ini. Ya. Buat tangga. Jadi bisa mereka urutkan. Kita buat tangga dulu dari ini kan yang kita urutkan mulai dari yang terbesar ya Pak? Iya, dari terbesar. Berarti tangga turun. Boleh, sebenarnya bisa aja mau Ibu tampilkan tangga turun, tangga naik sama aja itu. Itu tadi ditampilkan seperti itu, menguatkan itu. Jadi pola berpikir anak itu kita harus ajak bolak-balik dia. Dan hasilnya sama. Itu dari segi pedagogiknya itu. Oke, coba Ibu gambarkan aja itu tangganya dulu. Jadi dengan mudah dia. Oke, coba. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mengerjakan ini, kita lebih mudah untuk membuat tangganya. Karena di sini perintahnya tulislah bilangan berikut secara berurutan mulai dari yang terbesar. Berarti tangganya kita mulai dari angka 10, angka yang paling besar. Kita buat tangganya berarti dari atas ke bawah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita buat juga angka bilangannya. Kita buat di sini 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, perintah di ayo melatih ini. Iya, terus. Perintah di ayo melatih ini kita melihat dari yang terbesar. Angka mana yang terbesar di sini ya? 10 ada tidak? Kalau tidak ada, kita lewatkan. Coret. Coret. Nah. Ada tidak angka 9? Kita lanjut ke angka 9. Ada tidak angka 9? Kalau tidak ada, kita coret. Ada tidak angka 8? Ada. Tulis. Tapi angka 8 tulis. Dimulai dari angka 8 yang terbesar. Kita tulis di dalam kotaknya. Setelah ditulis, coret di sini. Supaya kalian tidak berulang kali melihat angkanya. Nah, kita lanjut. Ada tidak angka 7 di dalam sini? Ada, Miss. Kita coret lagi. Kita tulis di dalamnya. Dilanjutkan lagi. Oke, sudah paham ya? Demikian juga untuk B-nya.
Sama aja sih untuk tangga naik, tangga turun, sama aja. Oke, halaman 16. 17. Enggak, ada 16 itu ya? Ya, 17 itu apa? 17. Ya, Pak. Melingkari bilangan, mana yang besar, mana yang Dihapus dulu. oke, Pak. Oke, kita lanjutkan di halaman 17. Di sini ada ayo berlatih yang ke-9. Baca dulu instruksinya, Nak. Lingkarilah bilangan terbesar. Kalau masih bingung, kita masih bisa menggunakan tanda, Nak. Kita gunakan lagi tandanya. Oke, cukup. Oke, untuk closing-nya, Pak, saya Iya. akan memberikan beberapa bilangan menggunakan tools, yaitu seperti flashcard. Itu saya minta anak-anak maju ke depan dua orang dan mereka bergantian mengambilkan angka kartu flashcard itu dan menunjukkan kepada temannya masing-masing dan menyebutkan bilangan itu bilangan berapa, seperti itu, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.